Tubuh mempunyai dua lapisan kekebalan, yaitu kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Kekebalan non-spesifik dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Non-spesifik artinya sistem kekebalan ini selalu bersifat untuk menghadapi infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Mekanisme kekebalan ini efektif terhadap mikroorganisme tanpa terjadinya pengalaman kontak sebelumnya dengan mekanisme tersebut. Kekebalan non-spesifik ada yang bersifat eksternal, ada pula yang bersifat internal. Kekebalan eksternal terdiri dari jaringan epitelium yang melindungi tubuh kita. Kekebalan internal akan melawan bakteri, virus, atau zat-zat asing yang mampu melewati kekebalan eksternal. Kekebalan spesifik. Jika bakteri atau virus maupun zat asing berhasil melewati sistem kekebalan bawaan, selanjutnya zat asing tersebut akan dihadapi oleh sistem kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif bersifat spesifik, artinya mekanisme pertahanannya bergantung pada kebentukan respon imun terhadap mikroorganisme tertentu yang memberi rangsangan. Kekebalan humoral. Unsur yang paling berperan dalam kekebalan humoral adalah antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit B. Kekebalan yang diperantarai sel. Faktor kepentingan yang kekebalan ini adalah sel-sel hidup, yaitu sel-sel T limfosit. Imunitas bawaan merupakan sistem pertahanan yang sudah ada di dalam tubuh. Mekanisme kerja imunitas bawaan meliputi proses fagositosis bakteri dan organisme lainnya oleh glukosid. Saya, Sefta Mawaddah, akan menjelaskan tentang antibodi. Antibodi adalah glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresikan oleh sel B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tersebut. Fungsi antibodi. Antibodi memiliki kemampuan untuk mengenali dan menempel atau melekat pada antigen yang dianggap dapat menyebabkan penyakit oleh tubuh. Dalam mengenali dan melekat dengan antigen, zat antibodi selalu bertindak sebagai penanda dan selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke sel darah putih yang lain untuk menyerang zat asing tersebut. Jenis-jenis antibodi. Imunoglobulin G atau IgG. IgG merupakan antibodi yang biasanya dihasilkan hanya dalam waktu beberapa hari saja dan hidup di dalam darah hingga beberapa hari bahkan beberapa tahun. Antibodi IgG beredar di dalam darah, kelenjar getah bening, dan usus. Saat antigen masuk, maka antibodi ini akan menggunakan aliran darah untuk menuju ke tempat lokasi masuknya antigen tersebut. IgG memiliki efek yang kuat dalam pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus, serta menetralkan asam yang terkandung pada racun antigen. Antibodi IgG memiliki kemampuan spesifik yang bisa menembus dan menyelip di antara sel-sel yang menyingkirkan bakteri yang masuk ke dalam sel dan kulit. Antibodi IgG juga bisa menembus masuk ke dalam plasenta ibu hamil untuk melindungi janin dari kemungkinan terjadinya infeksi. Kemampuan ini dimiliki IgG karena ukuran molekulnya yang kecil. Imunoglobulin A atau IgA. IgA memiliki kecenderungan yang besar untuk memilih lokasi penempatan di daerah tubuh yang lembab seperti air mata, ASI, air liur, darah, kantong udara, lendir, getah lambung, dan sekresi usus. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang sama seperti bakteri yang menyukai area lembab untuk dijadikan markas. Antibodi ini bisa melindungi janin dalam kandungan ibu agar terbebas dari kemungkinan masuknya antigen yang bisa menyebabkan terganggunya tubuh janin. Antibodi IgA dalam tubuh ibu akan menghilang saat bayi dilahirkan, tapi akibat adanya kandungan IgA dalam air ASI, maka bayi tetap mendapat perlindungan. Imunoglobulin M. Antibodi IgM terdapat di dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. IgM merupakan jenis antibodi pertama yang melakukan penyerangan terhadap antigen jika ada antigen yang masuk.
Janin dalam rahim akan mendapat perlindungan dari IgM pada umur kehamilan sekitar 6 bulan. Produksi IgM akan meningkat jika sedang bertarung melawan antigen. Imunoglobulin D atau IgD. Antibodi ini terdapat di dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. Antibodi IgD tidak mampu untuk bertindak sendiri namun menempel dengan permukaan sel T, sehingga bisa membentuk sel T menangkap antigen. Imunoglobulin E atau IgE. Imunoglobulin E beredar di dalam darah dan bertugas untuk memanggil pasukan lain untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi ini sering menyebabkan reaksi alergi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pada orang yang sedang terkena reaksi alergi, di dalam darahnya meningkat produksi IgE. Reaksi hipersensitivitas merupakan reaksi imun yang patologis atau respon imun yang berlebihan kerusakan jaringan. Reaksi hipersensitivitas tip cepat melibatkan sejenis antibodi yang disebut imunoglobulin. Senyawa tersebut akan melepaskan histamin yang kemudian bisa memicu reaksi alergi ringan hingga berat, seperti anafilaksis. Disebut reaksi hipersensitivitas cepat karena respon yang terjadi dari hipersensitivitas tip 1 ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar antigen. Yang kedua yaitu reaksi hipersensitivitas tip 2. Tip kedua dari reaksi hipersensitivitas biasa disebut reaksi hipersensitivitas sitotoksis, di mana sel tubuh yang normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin atau imunoglobulin. Contoh dari reaksi hipersensitivitas jenis ini adalah anemia hemolitik autoimun, penolakan transplantasi organ, atau penyakit Hashimoto. Yang ketiga yaitu reaksi hipersensitivitas tip 3. Reaksi hipersensitivitas jenis ini disebut juga penyakit kompleks imun, yaitu ketika antibodi dan antigen atau unsur penyebab produksi antibodi akan bergabung menjadi suatu komponen dan beredar dalam darah atau jaringan tubuh. Kombinasi antara antibodi dan antigen inilah yang disebut kompleks imun. Yang keempat yaitu reaksi hipersensitivitas tip 4. Reaksi hipersensitivitas tip 4 disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tip lambat karena reaksinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan reaksi hipersensitivitas tip lain. Berbeda dengan tip hipersensitivitas lainnya yang mana antibodi berperan utama dalam ini. Sejenis sel darah putih yang disebut sel T berperan dalam menyebabkan reaksi alergi dan gejala-gejala yang ada. Pengertian inflamasi. Inflamasi adalah suatu reaksi vaskular yang hasilnya berupa pengiriman cairan, zat-zat yang terlarut, dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan interstisial pada daerah tubuh yang mengalami cedera, yang mana reaksi ini merupakan suatu proses pertahanan tubuh yang hasilnya adalah netralisasi. Pengertian dari inflamasi sendiri adalah respon protektif normal terhadap luka jaringan yang bisa disebabkan oleh trauma fisik, zat mikrobiologik, atau zat kimia yang merusak. Tujuan proses inflamasi adalah untuk merusak organisme yang menyerang, menghilangkan iritan, serta mengatur zat perbaikan jaringan tubuh. Inflamasi juga
bertujuan untuk menghilangkan rangsangan berbahaya yang ditimbulkan oleh organisme berbahaya, seperti sel-sel yang rusak, iritasi, dan infeksi, serta memulai proses penyembuhan. Dalam melawan infeksi yang terjadi, inflamasi sangat berperan penting karena memungkinkan penambahan molekul dan sel yang bertugas menangkapi rangsangan atau vektor, sehingga kinerja makrofaga dalam merespon patogen atau zat berbahaya meningkat. Inflamasi juga berperan dalam menghambat penyebaran infeksi dan mencetuskan berbagai terhadap jaringan tubuh yang diserang. Ada dua jenis inflamasi, itu bersifat akut dan kronik. Pengertian inflamasi menurut sifat akut adalah percadangan terjadi dengan cepat dan segera menjadi parah. Gejalanya dapat dirasakan selama beberapa hari dan beberapa kasus dapat terjadi selama beberapa minggu. Dan contohnya seperti usus bungsu dan luka goresan pada kulit. Sedangkan inflamasi kronik adalah peradangan yang terjadi dalam waktu yang lama, dalam hitungan bulan, bahkan tahun. Contohnya seperti asma sinusitis kronik. Ketika tubuh mengalami inflamasi, boleh saja melakukan pengobatan untuk mengurangi inflamasi. Tapi karena inflamasi merupakan mekanisme tubuh yang menyembuhkan bagian yang mana yang sakit, maka hal ini tidak boleh diperlukan. Selain dengan mengasumsi obat-obatan, inflamasi juga dapat dikurangi dengan mengonsumsi obat-obatan. Inflamasi juga dapat dikurangi dengan pengompresan, yaitu meletakkan es yang sudah dibungkus dengan kain pada kulit yang meradang dengan tujuan mendinginkan dan mengurangi rasa sakit.